Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama ustazah hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Jadi ini adalah video lanjutan materi yang sebelumnya. Untuk itu anak-anak ustazah perhatikan ya, agar anak-anak ustazah memahami pelajaran yang ustazah berikan hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita baca percakapan berikut. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya mandi. Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Beni masih ingin berlatih, Bu, kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Benar, kata Ibu, Dik, ayo kita mandi. Baiklah, Bu, Kak, ayo. Nah, di sini adalah percakapan antara Ibu, Beni, dan Kak Tiur, di mana percakapan ini adalah tentang Ibu mengingatkan Beni dan Kak Tiur supaya tidak lupa waktu. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita baca ya pertanyaannya dan kita jawab sama-sama. Apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Kak Tiur? Yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Kak Tiur adalah untuk berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Yang kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu? Tanggapan Beni adalah Beni masih ingin bermain karena masih belum bisa bermain simpai. Kemudian yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan yang lain. Yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Bisa dimarahi ibu dan menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Biasanya aturan dalam bermain itu tidak boleh lupa waktu dan tidak boleh curang. Nah, dari pembahasan ini ternyata ada aturan di sekitar kita. Tadi Beni dan Kak Tiur mengetahui bahwa di dalam rumahnya itu ada aturannya. Saat bermain boleh bermain, tapi saatnya mandi mereka harus berhenti bermain lalu mereka mandi. Aturan di rumah. Ada aturan di rumah. Aturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Berikut ini adalah contoh aturan di rumah. Yang pertama ini adalah gambar di mana seorang anak melakukan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian gambar yang kedua, pamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Yang ketiga, mengetuk pintu dan memberi salam ketika hendak masuk ke rumah. Itu adalah contoh peraturan yang ada di rumah. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, dan terjadi kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan, akan terjadi banjir. Tadi Beni saat bermain dia lupa waktu, akibatnya apa? Dimarahi oleh ibunya. Jadi anak-anak ustazah, kalau kita melanggar peraturan, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Pasti hidup kita tidak tenang, hidup kita jadi susah dan hidup kita menjadi tidak tertib. Jadi anak-anak ustazah di rumah, masing-masing harus patuhi ya aturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Kalau waktunya belajar ya anak-anak ustazah harus belajar, bukannya waktu belajar malah bermain atau nonton TV atau main handphone. Nanti akibatnya apa? Kalian bisa dimarahi oleh orang tua kalian, bisa juga ditegur dan diingatkan oleh orang tua kalian.
Nah, di sini ada beberapa contoh aturan di rumah. Misalnya yang pertama itu bangun pukul 5 pagi, kemudian setelah bangun merapikan tempat tidur, selalu minta izin jika akan berpergian, dalam bermain tidak boleh lupa waktu, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring, kemudian mengerjakan PR, sore hari membantu pekerjaan orang tua, belajar pukul 7 malam, kemudian tidur pukul 9 malam. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda kasar atau antara lain adalah batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, ada bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada di dalam teks bacaan tadi. Nah, di sini ada beberapa kata. Yang pertama itu halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Jadi kata-kata ini itu memiliki makna atau arti. Nah, kita artikan ya sama-sama. Yang pertama, kata halus ini artinya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kemudian yang kedua, katanya kasar artinya kesat atau tidak halus. Kemudian yang ketiga, basah artinya adalah mengandung air. Yang keempat, tetap artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kemudian yang kelima, berubah artinya apa? Artinya adalah berbeda dari sebelumnya atau berbeda dari yang semula. Jadi ini adalah arti dari kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, di sini juga ada beberapa kata yang memiliki makna atau arti. Yang pertama itu ada kata wujud, artinya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba ataupun kita pegang ya anak-anak ustazah. Kemudian ada kata ukuran. Ukuran ini artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian padat. Padat artinya benda yang isi dan bentuknya itu tetap. Kemudian yang cair artinya adalah bersifat seperti air atau encer. Kemudian gas. Gas ini artinya adalah ringan, bersifat seperti udara. Selanjutnya di sini ada Rian dan teman-teman sudah berkumpul di lapangan. Mereka membuat barisan dan membuat macam-macam gerakan. Nah, di sini ada beberapa macam gerakan yang dilakukan Rian dan teman-temannya di lapangan. Yang pertama adalah gerakan memutar, kemudian yang kedua adalah gerakan mengayun, dan yang ketiga adalah gerakan menekuk. Sekian untuk penjelasan ustazah hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua dapat memahami dan mengerti pembahasan yang ustazah sampaikan hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ustazah semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.